wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semuanya walaupun di tengah masa pandemi seperti ini semuanya selalu diberi kesehatan. Nah anak-anak dimanapun yang kalian berada, saat ini kita akan bersama-sama mengingat kembali peristiwa heroik yang terjadi setelah pasca proklamasi. Bersama Bu Oka selama beberapa menit ke depan kita akan mengingat bagaimana setelah proklamasi Kota Medan, rakyat Medan memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaannya. Kita mulai dari peristiwa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, Jepang kalah dengan sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 9 Agustus menyusul bom yang diluncurkan ke kota Nagasaki. Akibat dari peristiwa ini, Jepang luluh lantak saat itu. Seluruh sendi-sendi kehidupan perekonomian Jepang lumpuh seketika. Akhirnya 10 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah. Sekutu menerima kekalahan Jepang dan pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan kekalahan melalui radio. Berita kekalahan Jepang ini akhirnya didengar oleh para pemuda Indonesia. Beberapa pemuda mendengar bahwa Jepang sudah kalah telak dengan sekutu. Dan bagi mereka ini adalah kesempatan yang luar biasa. Sebuah peluang yang tidak akan terjadi lagi. Di mana bangsa kita harus segera mungkin untuk melakukan proklamasi. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Adanya proklamasi bukan berarti Indonesia sudah bebas sebebas-bebasnya. Apalagi pada saat itu berita kemerdekaan kita belum bisa disebarluaskan karena terbatasnya media informasi. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, seluruh negara jajahan Jepang di Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan sekutu. Kedatangan sekutu di Indonesia memicu rakyat untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaannya melalui kontak senjata maupun diplomasi. Anak-anak, bagaimana perjuangan rakyat Medan akan kita ikuti setelah teatrikal berikut ini. Hai, come here. Sini. Ada apa, Tuan? Ini apa di dadamu, ha? Ini adalah lencana merah putih kami, Tuan. Apa? Bisa diulang sekali lagi? Ini adalah lencana merah putih Barisan Pemuda Indonesia, Tuan. Artinya apa itu? Ini adalah simbol bahwa bangsa kami sudah merdeka, Tuan. Kami sudah merdeka. Apa? Merdeka? Betul. Kamu lihat. Ini bendera apa ini? Bendera Belanda. Selama ini
Yang terbit di sini adalah bendera Belanda, bukan Indonesia. Apa ini? Hah? Yang bagus ya Belanda. Ini apa ini? Hah? Hah? Anda tidak bisa seperti itu Tuan. Ini adalah rencana kami. Apa? Hah? Anda keterlaluan sekali Tuan. Kami tidak bisa menerima ini. Apa? Apa ini? Apa ini? Ini apa? Bambu runcing kalah sama senjata gue yang super kece. Tuan, meskipun Tuan menganggap Tuan memiliki senjata yang kece sekalipun, kami akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Gimana caranya? Buktikan ke saya. Gimana? Tuan harus minta maaf pada saya. Pada bangsa Indonesia sudah membuang rencana kami dan menginjak-injak. Ini adalah kehormatan bangsa kami. Sekarang juga Tuan harus pergi. Hah? Apa? Apa bisamu? Sekarang Tuan pergi atau kami akan terus melawan. Sekarang Tuan pergi. Pergi Tuan. Setelah Jepang kalah dengan sekutu, perwakilan sekutu di Asia Tenggara yaitu Inggris membentuk pasukan bernama AFNI, Allied Force Netherlands East Indies. Di bawah pimpinan Sir Philip Christopherson, mereka tiba di Tanjung Priuk pada tanggal 16 September 1945. Anak-anakku, ternyata kedatangan sekutu pada saat itu diboncengi oleh tentara Belanda atau NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Belanda berupaya ingin menguasai Indonesia kembali, tetapi mereka mendapat perlawanan dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Medan, Ambarawa, Yogyakarta, dan Bandung. Rakyat terus melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berita proklamasi akhirnya didengar oleh rakyat Medan melalui Mr. Teuku Muhammad Hasan, salah satu gubernur di daerah Sumatera pada saat itu. Pada tanggal 27 Agustus 1945, berita ini ditanggapi dengan gembira. Dan saat itu Mr. Ahmad Thohir membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Sekutu dan NICA mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Saat itu awalnya mereka diterima dengan baik. Tetapi setelah terjadi insiden yang anak-anak lihat tadi, akhirnya pemuda Indonesia dan rakyat Medan tidak menerima hal itu. Sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan sekutu, di sini NICA dengan rakyat Medan. Pada saat itu, sekutu di bawah pimpinan Ted Kelly memberikan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya pada tanggal 18 Oktober 1945. Tetapi rakyat Medan terus melakukan perlawanan. Hingga 1 Desember 1945, sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan. Dengan dipasangnya papan ini anak-anak, menunjukkan bahwa sekutu ingin menguasai kota Medan dan berusaha menyapu bersih jejak NKRI dari kota Medan. Tetapi setiap mereka menyapu bersih jejak NKRI di kota Medan, para pemuda terus melakukan perlawanan dengan melakukan pengepungan. Hingga akhirnya sekutu melakukan serangan besar-besaran ke kota Medan pada tanggal 10 Desember 1945. Perjuangan rakyat Medan ini terus berlanjut. Rakyat Medan saat itu berpikir bahwa perjuangan ini akan berhasil jika terorganisasi dengan baik. Maka pada tanggal 10 Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Pertempuran Medan Area
akhirnya berakhir pada tanggal 1 Desember 1946 ketika Nietzsche mengajukan gencatan senjata. Anak-anak, peristiwa Medan Area adalah sebuah kisah sejarah yang heroik, di mana para pejuang Indonesia tidak takut dengan ancaman bangsa asing. Mereka menggunakan senjata yang ada, mempertaruhkan nyawa, harta dan benda untuk mempertahankan kemerdekaan. Sungguh, udara kemerdekaan yang kita hirup hari ini merupakan pengorbanan para pahlawan pendahulu kita. Jangan sia-siakan. Isilah dengan terus belajar, terus berjuang untuk memajukan bangsa ini. Ke depan, tongkat estafet perjuangan bangsa ini ada di tangan kalian, anak-anakku. Baik, anak-anak kreatif, teruslah semangat mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, tekuni apa yang kalian sukai, agar kelak kita menjadi bagian dari bangsa yang kuat, berdaya, disegani dunia karena karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Indonesia maju. Anak-anakku, demikian tadi kita mengingat kembali bagaimana pertempuran Medan Area terjadi. Ingat anak-anak, ketika kalian belajar, apapun materinya di channel Ruang Siar Guru, tetap dalam pendampingan orang tua. Selalu simak materi di Ruang Siar Guru. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru, serta ikuti terus materi-materi dari kami. Anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.